Ini gue ngeriset seharian, bener-bener seharian. Gue mandi aja sampai baru tadi jam 10 malam dan sekarang udah jam setengah 12 malam. Sebenarnya gue harusnya jam segitu udah tidur. Tapi gue memutuskan untuk gue filming aja karena ini bener-bener kita menggigit jari ya. Memang kasus ini sangat-sangat viral dan masih dalam tahap penyelidikan di Jepang. Kita doakan semoga kasusnya cepat terungkap dan menemukan keadilan. Oke guys, hai. Ayo makasih, dan ini adalah channel gue, Medusas Baby. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang juga suka sama konten-konten kayak gini. Dan ini adalah Scary Things with Keiichiro Kajimura. Case. Berita yang sangat menggemparkan ini tentang seorang wanita dengan status warga Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang. Kita kenalan sama korbannya dulu, yaitu adalah Joshi Putri Cahyani berumur 23 tahun. Joshi ini adalah seorang wanita yang berasal dari Sumatera Barat, Korong Lancing, Negari 3, Kota Aur, Malintang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman. Jadi, sejak TK sampai SD, Joshi ini bersekolah di daerah Aur Malintang, dan SMP-nya dilanjutkan di daerah Sungan, Geringging, dan SMK-nya di Kota Padang. Diketahui sejak kecil, Joshi ini anak yang sangat-sangat berprestasi dan selalu berada di dalam ranking. Karena pada akhirnya orang tuanya memutuskan untuk berpisah atau divorce, akhirnya Joshi ini setelah lulus memutuskan untuk pindah ke Tangerang. Ibunya Joshi pergi merantau ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Di Jakarta, Joshi ini sudah les bahasa, di mana dia sudah menguasai bahasa Korea dan juga Jepang. Yang kedua bahasa itu memang sangat-sangat diminati oleh Joshi. Sampai Joshi ini mendapatkan prestasi yang diberikan langsung oleh tempat les bahasanya tersebut untuk menempuh pendidikan bahasa di negara Jepang. Akhirnya pada tanggal 3 April 2023, Joshi ini berangkat ke Jepang untuk menempuh pendidikan bahasanya. Pada awalnya ayah Joshi ini tuh sempat tidak mengizinkan Joshi untuk pergi, tapi mengingat itu adalah impiannya Joshi, akhirnya Joshi tetap berangkat ke Jepang. Di sana Joshi tinggal di sebuah asrama yang bernama Nihongo Gakkounya, dan dia satu kamar bersama seorang wanita, sebut aja namanya H. H ini seorang wanita yang berumur 20 tahunan, jadi sepantaran lah sama Joshi. Di tanggal 21 Agustus 2023, si H ini tuh merasa khawatir karena sudah beberapa hari si Joshi ini tuh tidak terlihat di asramanya. Apalagi dia sekamar kan, kayak kok selama beberapa hari Joshi ini gak ada di kamar. Dan bahkan si Joshi ini tidak menghadiri kelas bahasanya. Udah dikontak, udah ditelepon, gak bisa juga. Akhirnya si H dan teman-teman yang lain yang kenal juga sama Joshi ini melaporkan kehilangan Joshi ini ke LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja dan KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi karena dirasa ada yang gak beres, akhirnya mereka lanjut melapor ke kepolisian Jepang. Oke, kita masuk dulu pada sebelum Joshi ini menghilang. Joshi ini dekat dengan seorang pria Jepang bernama Keiichiro Kajimura. Tapi di sini belum ada kepastian ya, apakah si Joshi sama Keiichiro ini pacaran atau cuman teman dekat atau cuman sahabat. Belum ada deklarasi secara tegas dan lantang dari mulutnya Joshi ke teman-temannya gitu. Jadi teman-temannya juga masih kayak mengira-ngira bahwa kayaknya nih mereka pacaran nih, kayaknya enggak deh gitu. Tapi lebih besar dugaannya ke Joshi dan Keiichiro ini sepertinya berpacaran. Begitu aja kita sebutnya ya. Kenapa bisa muncul spekulasi kayak gitu? Karena si H ini tuh sering banget ngelihat Joshi ini berdua sama Keiichiro. Dan Keiichiro ini tuh juga sering banget posting momen kalau lagi pergi berduaan dengan si Joshi yang kalau orang lihat memang kayaknya mereka pacaran. Dan Keiichiro ini tuh terlihat seperti orang yang sangat-sangat sayang sama Joshi dan sangat-sangat bucin banget sama Joshi. Dan menurut si H, Keiichiro ini adalah orang terakhir yang menjemput Joshi di asramanya, yaitu pada tanggal 17 Agustus, Keiichiro menjemput Joshi di asramanya. Sebelum pergi, Joshi ini tuh sempat berpamitan dengan si H. Dia bilang kalau dia mau pergi bersama Keiichiro. Tapi pada saat itulah hari terakhir di mana si H ini melihat
Joshi. Dan habis itu Joshi tidak terlihat lagi. Tapi dari sebelum tanggal 21 Agustus itu, teman-teman ini tuh cuma ngira kayak mungkin Joshi ini kayak lagi bolos aja. Karena kan mereka kira kan si Joshi ini lagi bucin kan sama si Keiichiro. Dan di awal Joshi menghilang, teman-teman ini tuh sempat menghubungi Keiichiro karena kan si Joshi ini udah nggak bisa dikontak. Akhirnya mereka menghubungin Keiichiro untuk nanya di mana si Joshi. Karena kan kamu yang terakhir kali jalan sama Joshi. Tapi memang sih si Keiichiro ini tuh membalas pesan teman-temannya si Joshi. Cuman Keiichiro ini bilang kalau dia itu sama sekali nggak tahu Joshi ada di mana. Dan saat dimintai keterangan, keluarganya Joshi ini juga bilang kalau mereka itu terakhir kali berhubungan sama Joshi itu ya pada tanggal 17 Agustus itu. Dimana si Joshi ini tuh nelpon ibunya. Dia curhat ke ibunya kalau Joshi itu diancam oleh seorang laki-laki kalau Joshi akan dilaporkan oleh laki-laki ini ke pihak berwajib atau kepolisian Jepang kalau di Jepang itu Joshi itu sekolah sambil bekerja. Karena di Jepang itu nggak boleh ya, karena kan visa kerja sama visa pendidikan itu beda, izin tinggalnya itu beda. Tapi sehabis itu ibunya Joshi ini tidak bisa kontak Joshi lagi. Dan pada akhirnya karena laporan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2023, polisi mencoba mengecek ke apartemen milik Keiichiro yang terletak di Maebashi, letaknya di dekat perumahan yang ramai dan dekat stasiun kereta api GR Maebashi, di mana jarak apartemen Keiichiro dan asramanya si Joshi ini hanya berjarak 3 km. Berarti dekat kan? Polisi yang ngecek ke sana dari jam 16.40 atau jam 4.40 tidak mendapatkan sambutan apa-apa dari dalam apartemennya Keiichiro. Yang pada akhirnya polisi mendobrak masuk ke apartemen milik Keiichiro dan secara tragis ditemukan ada jasad seorang wanita yang sudah tidak bernyawa di dalam unit apartemen tersebut. Dan yap, wanita itu adalah Joshi. Tapi yang bikin bertanya-tanya adalah Joshi ini tuh utuh, tidak ditemukan ada luka-luka, jadi hanya tergeletak. Jadi awalnya polisi ini tuh beranggapan bahwa Joshi ini tuh sedang mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Karena kan di Jepang memang negaranya orang-orang stres dan depresi ya, dimana banyak banget yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi polisi juga udah biasa gitu nanganin kasus-kasus seperti ini. Tapi perlu diingat Joshi ini bukan warga negara Jepang. Joshi ini warga negara Indonesia. Dia ini orang Indonesia. Dan kalau dia pengen bunuh diri, kenapa pula bunuh dirinya di apartemen orang lain? Yang lebih janggalnya adalah Keiichiro ini, sang pemilik unit apartemen, itu tidak ada di tempat pada saat itu. Dan Keiichiro pun tidak bisa ditemukan, seolah-olah dia melarikan diri, tidak bisa dihubungi, dan akhirnya tidak bisa dicari. Karena ada yang janggal dari si Keiichiro ini, akhirnya polisi pun mengecek latar belakang dari Keiichiro. Dan ditemukan suatu fakta yang sangat-sangat di luar nurul, di mana Keiichiro Kajimura adalah seorang pengangguran berusia 40 tahun yang lahir di Toyokawa, Aichi. Pendidikan terakhirnya lulusan SMA di Ueno Metropolitan Tokyo, dan pada saat umurnya 34 tahun, atau tepatnya pada tahun 2017, Keiichiro ini sempat terlibat dalam kasus pembunuhan kekasihnya yang bernama Haruka Abe, yang pada saat itu Haruka Abe ini berusia 26 tahun. Jadi Keiichiro-nya pada saat itu berumur 34 tahun dan Haruka Abe ini berumur 26 tahun. Kita masuk ke kronologinya dulu ya. Kronologi dulu pada tahun 2017. Jadi kronologinya adalah Keiichiro ini sempat menyewa sebuah unit hotel atau sebuah kamar hotel di daerah Shingu. Di sana dia berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama Haruka. Tapi karena saat sampai di hotel, Haruka ini tuh nggak tahu kalau niat awalnya si Keiichiro ngajak dia ke situ adalah untuk kayak ngajak sama-sama mengakhiri hidupnya. Akhirnya si Haruka ini berakhir dicekik oleh Keiichiro sampai tidak bernyawa. Dan saat ditemukan, keadaannya Haruka itu tidur di tempat tidur dengan keadaan telentang, sementara Keiichiro ditemukan di sebelahnya Haruka dengan keadaan tidak sadarkan diri karena overdosis pil tidur. Untungnya mereka segera ditemukan karena tadi kan sempat ada ribut-ribut pas Keiichiro ini mencekik Haruka. Dan waktu itu staf hotel yang ngedengar langsung lapor ke polisi dan langsung ditemukanlah mereka. Akhirnya Keiichiro pun yang masih bernafas itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia selamat dari overdosisnya.
Dan pada saat itu Keiichiro mengaku bahwa dia adalah orang yang membunuh Haruka. Dan akibatnya Keiichiro ini divonis 5 tahun penjara. Tapi keselnya adalah akhirnya dia dinyatakan bebas karena terbukti Keiichiro mempunyai kepribadian ganda dan cacat mental. Cuma nggak dijelasin ya di putusan pengadilannya itu apa yang dimaksud dengan cacat mental, karena secara fisik si Keiichiro ini tuh normal-normal aja. Dan pada akhirnya, pada Juli 2023, Keiichiro ini pun berkenalan dengan Joshi. Yang pada saat itu, Joshi ini baru 1 bulan tinggal di Jepang untuk menempuh pendidikannya. Makanya, karena catatan kriminal sebelumnya, akhirnya tuh Keiichiro ini tuh dituduh sebagai orang yang telah menghilangkan nyawanya Joshi. Apalagi Keiichiro ini tuh sempat kabur dan gak bisa dihubungin. Dan gak ada di tempat juga. Lihat guys. Gue punya lip tint, ini lip tint kesayangan gue, tiap hari gue pakai ini. Maaf ya, disclaimer dikit ya. Dan ini sampai gue bungkusin tisu karena bleber. Ini gue gak pakai make up soalnya gue udah mau tidur tadinya. Oke, let's back. Dan menurut beberapa sumber, Joshi ini tuh sempat dilamar sama Keiichiro, tapi karena mereka baru ketemu, akhirnya Joshi ini tuh menolak lamarannya Keiichiro. Iyalah, memang seharusnya. Tapi karena ditolak ini, Keiichiro pun pernah mengancam Joshi. Seperti yang tadi diceritain Joshi ke ibunya melalui telepon, kalau si Joshi ini diancam sama seorang laki-laki karena dia bekerja sambil sekolah. Akhirnya karena semuanya ini tuh seakan berhubungan, akhirnya si petugas-petugas polisi ini tuh pun mencari Keiichiro. Dan pada akhirnya tanggal 24 Agustus 2023, Keiichiro ini ditemukan dan langsung ditangkap di stasiun metro Awajicho. Tapi pada saat ditangkap, si Keiichiro ini tuh tidak mengakui keterlibatannya dengan apa yang dialami oleh Joshi. Malah Keiichiro ini bilang kalau dia sama sekali tidak tahu kalau ada Joshi di unit apartemennya. Aneh banget. Dan lebih gilanya lagi, Keiichiro ini sempat memposting foto-fotonya dengan Joshi di hari setelah Joshi ditemukan dengan caption, "Kenangan manis musim panas dengan gadis berharga saya, Joshi. Postingan terakhir karena saya bebas dan bahagia hari ini. Jangan lupakan aku dan Joshi, hidup bahagia selamanya bersama Joshi. Terima kasih banyak semuanya." Kira-kira begitu captionnya. Nah, yang lebih anehnya lagi adalah pada tanggal 15 Agustus 2023, sebelum Joshi ini ditemukan, bahkan sebelum Joshi pergi sama Keiichiro ya berarti ya, Keiichiro ini tuh sempat memposting satu foto bersama wanita lain dengan caption, "Kenangan perjalanan saya ke Nara dan Wakayama." Dan ternyata kalian tahu wanita yang ada di foto itu adalah siapa? Yes, that's right, itu adalah mantan pacarnya, yaitu Haruka Abe yang dia bunuh pada tahun 2017. Mind blowing. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Nanti kalau ada update-nya aku bisa bikin update-nya mungkin. Dan karena kasus ini gue berpikir untuk lebih banyak menceritakan tentang kasus-kasus kejahatan yang terlibat dengan orang-orang Indonesia atau bahkan yang ada di Indonesia, karena juga ternyata banyak banget dan banyak juga yang belum kita tahu. Karena kemarin pas gue lihat di websitenya pengadilan itu ternyata banyak banget kasus yang kita nggak tahu gitu loh. Thank you guys yang udah nonton video ini. See you on the next video. Bye.